sini kami akan memaparkan materi apa yang telah kami kerjakan, yaitu pendidikan anti korupsi yang berjudul korupsi BLBI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Krisnawijaya dan nama saya Dendi Triansan. Nama saya Sinta Tanapojia. Nama saya Desi Saida Kautia. Nama saya Muhammad Cece. Nama saya Hasan. Langsung saja ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Dewi. Oke, yang pertama ada gambaran umum BLBI yang merupakan bantuan likuiditas Bank Indonesia, adalah skema bantuan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Kasus BLBI sendiri merupakan kasus korupsi yang cakup lama, namun belum juga tuntas sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan kepada Satgas total dana BLBI sekitar 110,45 triliun. Ini terdiri dari obligor 22 pihak dan 12.000 dokumen debitur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Cynthia. Kasus BLBI awalnya itu dari moneter dari tahun 1998. Nah, kemudian diadakan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 21 Juli 2018 dengan faktor penyebab yaitu utang. Nah, utang piutangnya itu diduga melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Rohini Mandira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pelanggaran nilai yang terjadi dalam kasus BLBI ini, yang pertama adalah pelanggaran nilai dari perizinan, terus ada tanggung jawab. Yang dimaksud dari pelanggaran nilai perizinan ini, jadi saudara Syafruddin itu telah melakukan suatu pelanggaran, yaitu dia memegang suatu amanah namun dia tidak jujur dengan cara memasukkan surat pelunasan utang. Terus ada pelanggarannya dalam tanggung jawab. Dia diberi tanggung jawab, namun dia tidak memegangnya dengan sepenuh hatinya ataupun dengan baik-baik, dengan cara yang menerapkan ataupun menghapuskan utang-utangnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Desi. Selanjutnya ada dampak korupsi BLBI. Yang pertama adalah ekonomi, yaitu salah satunya meningkatkan beban APBN pada sektor belanja negara karena dana talangan BLBI berasal dari pinjaman luar negeri. Selanjutnya ada dampak mengenai penegakan hukum, yaitu penegakan hukum sangat sulit karena pengusaha yang terlibat memiliki dana yang besar, sehingga penyuap penegak hukum seperti kasus jaksa Urip dengan Arsari Suryani. Kemudian terakhir, birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan dampaknya salah satunya yaitu birokrasi berjalan tidak cepat karena aparat birokrasi banyak yang terlibat dalam korupsi dana BLBI. Kemudian ada tokoh BLBI yang akan dijelaskan oleh saudara. Dalam kasus BLBI, tokoh-tokoh yang terlibat ada dua, yaitu Syarifudin Tumenggung dan Samsul Nur Salim. Yang pertama adalah Syarifudin Tumenggung adalah mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau disingkat BPPN, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemberian surat keterangan lunas atau SKL salah satu obligor BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Obligor yang dimaksud adalah Bank Dagang Nasional Indonesia,
BDNI yang dimiliki oleh Syamsul Nur Salim. Syamsul Nur Salim juga dikenal sebagai pemilik perusahaan ban otomotif Gajah Tunggal dan perusahaan retail ternama PT Mitra Adi Perkasa atau disingkat MAP. MAP adalah retail untuk merek-merek terkemuka seperti Starbucks, Zara, Mars, dan Spencer, dan puluhan merek lainnya. Penetapan tersangka Syarifuddin Tumenggung yang menjabat sebagai Ketua BPPN di pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri menciptakan spekulasi bahwa Ketua Umum PDIP tersebut mungkin terlibat dalam kasus penyelewengan BLBI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahrul. Pasal-pasal yang terkait dengan kasus BLBI yaitu ada 3 pasal. Yang pertama pasal 2 ayat 1, yang kedua pasal 3 UU Tipikor, dan yang ketiga pasal 55 KUHP. Saya akan jelaskan pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan. Terus pasal 3 UU Tipikor berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta. Ketiga pasal 55 KUHP yang berbunyi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja mengajarkan orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut. Mungkin hanya dapat kelompok kami bacakan dari presentasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga saja presentasi anti korupsi yang kami dapatkan dapat bermanfaat dan dapat menambah rasa cinta kita terhadap negara kita sendiri dengan tidak melakukan korupsi dan merugikan bangsa Indonesia. Untuk lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.